Sekalian, hari ini kita kumpul kembali dalam mata kuliah terakhir di bab pertama ini, yaitu tentang mata kuliah Ashabul Kahfi. Seperti dalam kuliah-kuliah sebelumnya, sebelum menjadi Ashabul Kahfi, kita harus melalui tingkat-tingkat. Dan supaya kita semakin memahami, maka di bab seri terakhir ini, di bab 1 di seri terakhir ini, kita akan perdalam agar kita memahami bahwa apa yang ada dalam Mubasyirat dan juga dalam kitab-kitab klasik terdahulu terbukti benar, ya. Dan agar teman-teman memahami bagaimana Ashabul Kahfi yang sesungguhnya. Baik. Begini, orang-orang pilihan yang ada dalam Ashabul Kahfi, yang disebut Ashabul Kahfi oleh kitab-kitab ulama itu, sudah harus ada, harus, tidak boleh tidak, bagi yang percaya dengan MQ sebagai calon pimpinan umat dunia. Bagi mereka yang percaya, maka Ashabul Kahfi sudah harus ada. Kenapa demikian? Waktunya sudah tidak ada lagi. Waktunya sangat sempit sekali. Bayangkan, insya Allah kita sama-sama paham, kurang lebih ya, pimpinan umat Islam dunia, imam umat Islam dunia ini, ya, insya Allah 2029, 2028 lah, kurang lebih 2029 sudah dibayar. Bayangkan, waktu berarti tinggal 3-4 tahun lagi. Dan tidak mungkin orang yang disebut dengan kelompok Ashabul Kahfi sebagai pembantu utama Al-Mahdi belum muncul. Belum mempersiapkan diri, belum bersatu. Kenapa? Karena sinyal dari kitab ulama mereka akan berkumpul dari mana-mana. Dan mereka mensucikan diri dulu. Itu dari kitab-kitab ulama. Mereka mensucikan diri dulu, masuk kepada tingkat-tingkat bagaimana menjadi pembantu Al-Mahdi. Karena ini zaman pertolongan, maka bukan fisik, tapi semua bersih dari berbagai macam kesalahan, mensucikan diri sehingga doanya dikabul. Zaman pertolongan itu kan dengan doa. Ya. Jadi mereka tidak sedang latihan fisik, tapi sedang latihan doa. Sedang berdoa. Sedang berusaha menjadi penduduk ruhani. Mereka sedang berusaha untuk menjadi Ashabul Kahfi. Nah, dibuktikan dengan mimpi-mimpi yang banyak. Oke, jelas ya. Jadi, guidance-nya itu teman sekalian. Ashabul Kahfi seharusnya sudah ada. Harus. Jika bagi mereka yang percaya bahwa MQ itu adalah calon pemimpin dunia. Harus. Kecuali bagi yang tidak percaya, ya nggak usah harus nggak percaya, dengerin aja nggak usah. Kalau nggak percaya kan, bagi yang sudah percaya. Dan pendidikan ini bagi yang penghuni Bukit Lebah, yang di luar mungkin hanya ya sekedar tahu saja. Tapi bagi kita harus tahu, harus yakin. Baik. Ini kitab-kitab dari hadis-hadis sudah banyak, saya loncat saja karena waktu yang sempit. Saya loncat saja kepada pernyataan-pernyataan kitab ulama supaya lebih fokus ke ciri-cirinya, karena secara teoritis dari kitab, dari hadis dan sebagainya, Quran kan sudah dikupas seri-seri sebelumnya. Misalkan dalam tafsir Al-Qurtubi,
Di dalam surat An-Nur ayat 55, Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat tentang Allah akan menjadikan orang-orang beriman sebagai pemimpin di bumi, khalifah, berlaku untuk para sahabat dan untuk orang-orang pilihan yang akan datang di akhir zaman bersama Al-Mahdi. Inilah janji Allah bahwa akan tegak kembali khalifah yang lurus bersama hamba-hambanya yang soleh. Nah, ini penafsiran dari Imam Al-Qurtubi. Jadi ayat itu juga untuk akhir zaman. Beliau mengatakan itu ya. Jadi jelas nanti beberapa kitab ulama kita kutip lagi semakin menjurus kepada ciri-cirinya. Kalau ini penegasan memang akan ada kelompok orang-orang yang pilihan. Ya, jelas. Kemudian dalam kitab Al-Fitan Ibnu Nuaim, dalam kitab ini banyak disebut tentang Al-Mahdi dan para pembantunya. Ya, di dalam salah satu kutipan kitabnya, Al-Mahdi tidak akan muncul hingga datang kepadanya orang-orang pilihan dari timur. Tuh lihat ya kan? Ini sebetulnya menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Jadi ini berdekatan. Ya silakan, jejak digitalnya kita bisa cari. Mereka adalah sebaik-baiknya kelompok kekuatan di bumi. Kenapa disebut sebaik-baiknya? Ayo. Karena dengan doa. Ya. Dengan kekuatan batin. Makanya sebaik-baiknya. Jadi bukan dengan angkatan senjata dan sebagainya. Sebab kalau sekarang kita lihat, hampir tidak ada lah. Kan banyak, oh itu Taliban, Afghanistan. Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kalau orang asing mau menghabisi total, sebentar. Ya. Tapi karena masalah macam-macam lah. Jadi bukan itu. Karena jelas di dalam mubasyirat yang ada, di dalam isyarat-isyarat, ini zaman pertolongan, bukan zaman kekuatan. Karena sekalian, berikutnya ya. Memang kitab Al-Fitan ini adalah salah satu sumber hadis-hadis khobiyah, yaitu kenabian, yang secara sanad sering dianggap lemah, namun digunakan oleh para ulama tafsir dan sufi untuk isyarat akhir zaman seperti Imam Asyuti dan Ibnu Hajar. Jelas ya? Jadi jelas yang pertama tadi akan muncul. Yang kedua dari arah mana sih? Timur. Nah, timur ini berbeda tafsir. Tapi percayalah kepada arah sudut pandang, sudut Ka'bah itu jauh lebih menurut saya mencerminkan satu isyarat kuat. Ya, oke, silakan, semua beda tafsir. Itu. Yang kedua, banyak di dalam hadis Nabi itu isyarat. Maka ketika kita tarik kepada tafsir isyarat, jelas itu arahnya kepada Nusantara. Mari kita lihat berikutnya ya. Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Imam Asyuti menyatakan akan muncul sekelompok orang soleh di akhir zaman yang Allah pilih secara khusus untuk menjadi pembantu utama Al-Mahdi. Mereka akan dikumpulkan dari timur dan barat, dikenal sehingga pemuda-pemuda yang memiliki karomah dan kekuatan rohani. Ini kan dikumpulkan tuh, ya kan? Nah, sedangkan waktu tinggal sebentar lagi. Tidak bisa
satu teamwork. Itu ujuk-ujuk semuanya, walaupun punya keahlian semua, ujuk-ujuk tidak ada. Saya tidak pernah membaca sejarah bahwa para pejuang itu mendadak bertemu lalu kompak berjuang. Sejarah tidak pernah menemukan itu. Oke, beda tafsir lagi. Itu dari Khurasan katanya. Nah ini, jadi multi tafsir juga. Oke lah, baik. Kita bertanya nih, anggap saja Khurasan yang sekarang ada itu ada di Pakistan, Afghanistan, segala macam. Pertanyaannya, apakah sekarang ada, saya mencoba browsing ya, ingin tahu, kita juga harus jujur dan harus netral. Jangan mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Saya browsing, ada nggak berita-berita di Pakistan, di Afghanistan, di Iran, ada kelompok yang sekarang sedang di hutan, sedang melakukan pembinaan-pembinaan? Tidak ada. Saya temukan tidak ada. Yang ada adalah dulu, waktu perjuangan belasan tahun yang lalu, yaitu Taliban. Memang di gua-gua. Tapi kan waktu itu Al-Mahdinya belum muncul. Sudah lewat masa itu. Nah, jadi kurang pas. Tidak pas ya. Jangan lupa, mereka disebut kelompok kecil. Sedangkan Taliban kan kelompok besar. Itu puluhan juta mereka akan kelompoknya. Nah, rekan sekalian, waktunya sudah kadaluarsa, karena kalau kita yakin Muammar Qasim adalah calon pemimpin masa depan, maka ciri-cirinya memang mereka akan menjahirkan, akan membantu jalan, menjelaskan. Nah, kalau Taliban kan enggak. Jadi bagi kita yang percaya dengan Muammar Qasim Al-Mahdi, ya mereka kita coret. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ya. Baik, cukup 3 ya. Ini ada lagi Imam Al-Qurtubi ya, ini samalah. Apa nih? Kelompok yang dipanggil untuk dari ufuk bumi, mereka berkumpul seperti ditarik oleh magnet ruhani ke arah Al-Mahdi itu. Ditarik oleh magnet. Ya ini mubasyirat. Oke, ada lagi, ini saya percepat ya, karena tema kita ini sudah dibahas sebetulnya berapa kali, tapi sekedar mengingatkan saja. Termasuk Ibnu Qayyim di antara sunatullah adalah bahwa setiap masa akan ada para pembela kebenaran yang tidak dikenal oleh bumi tapi langit. Baik, kita teruskan. Ini juga sebetulnya sudah pernah disampaikan ya, akan keluar dari arah timur sebagainya. Ini relatif, saya ambil maknanya saja, kesimpulannya. Mereka bukan tokoh-tokoh terkenal. Mereka dipilih karena ketulusan dan keistiqomahan. Kemudian mereka dipilih karena ketulusan dan ketulusan. Mereka hidup seperti Ashabul Kahfi, bersembunyi lalu nanti saatnya bangkit membantu kebenaran. Itu resume-resumenya ya. Ini pernah dikutip soalnya sebelumnya sering. Jadi dan tema kita ingin dari mana sesungguhnya kelompok mereka itu yang benar. Oke, baik, kita terusan. Saya percepat. Nah ini resumenya ya. Resumenya ini diklik nggak apa-apa ya? Oke. Muncul lagi. Oh, sinyal. Ya sudah, apa-apa saya klik aja. Oke, udah biar aja. Dari awal kita sudah menyampaikan secara Quran ya, aspeknya Al-Quran. Allah memilih manusia istimewa di setiap zaman ya. Ali Imran ayat 33. Dalam hadis 313 pendukung Al-Mahdi, jumlah pasukan Badar berasal dari timur dan penjuru dunia juga ada ya. Bisa jadi dari timur itu hanya 70 orang ya, bisa jadi.
yang lainnya dari berbagai belahan dunia ya. Tapi yang paling kencang mendukung itu dari timur. Dalam kitab klasik juga dijelaskan, semua menyebut adanya pasukan ruhani di akhir zaman. Baik Al-Qurtubi, Al-Fitan, Al-Hawi, Al-Tazkirah. Jadi juga menyampaikan itu. Sifat mereka tidak dikenal, tersembunyi, dekat dengan Allah, siap dibangkitkan saat fitnah besar. Dekat dengan Allah berarti ini sinyal bahwa mereka itu sudah mahabbah kepada Allah, sudah dekat sekali. Ya dekat dengan Allah kan teman-teman harus tahu. Ya penuh dengan ibadah hidupnya keikhlasan untuk bersama seperti yang kemarin dijelaskan ya. Tadi pagi juga dijelaskan. Dekat dengan Allah tidak mudah, syarat dasarnya adalah harus ada di wilayah bebas syirik. Udah itu aja syarat dasarnya. Tapi kalau nongkrong doang juga nggak ada artinya, harus ibadah. Nah itu mudah, sebetulnya mudah sekali bagi orang yang mau berpikir ciri-cirinya ya. Yang relevan untuk hari ini, mereka kemungkinan besar berasal dari komunitas Ujlah, pemuda Goroba dan relawan ruhani seperti ini ada di tanah Jawa dan atau Khurasan. Di tanah Jawa nanti kita buktikan dari wangsit yang lain, nanti kita jelaskan. Makanya jelas ya bahwa intinya mereka pasti ada muncul. Dah satu. Yang kedua dari arah timur. Oke, mari kita akan dekatkan lagi. Timur di mana sih? Nah, ini yang paling menentukan, teman sekalian. Mari kita lihat sesungguhnya yang diperdebatkan timur itu dari mana. Pertama, harus ada konfirmasi mutlak dari Allah. Karena tafsir terbaik adalah Allah, bukan manusia. Manusia punya banyak kelemahan. Apalagi manusia hari ini tidak langsung mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita bertanya langsung di zaman kini kepada Nabi Muhammad SAW, kita bawa rekaman, ya kan? Bawa bertanya dengan cara-cara ilmiah, modern, akademisi sekarang. Kan kita juga mengutip-mengutip. Maka tentu ada perbedaan. Alat ukurnya apa coba, rekan sekalian? Profesi kebenaran mutlak per hari ini. Mubasyirat, betul. Itu alat ukurnya. Oke, tafsirnya begini. Lalu faktanya terjadi. Wah, itu kan kebetulan katanya. Wah, itu cocok logi. Kan begitu lagi. Kalaupun ada hari ini kelompok yang sudah menjadi Ashabul Kahfi, jawabannya juga beragam. Wah, itu kan cocok logi. Wah, kebenaran aja itu. Atau kita sengaja mencocok-cocokkan diri. Jadi multitafsir lagi. Baiklah, kalau semua multitafsir, maka konfirmasi terakhir adalah mubasyirat. Begitu. Mubasyirat multitafsir juga lagi ya. Nggak ada habis-habisnya kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Baik, padahal Nabi sudah mengatakan mimpi yang diterima oleh umat Islam di akhir zaman. Mimpi yang baik, ya terutama ya. Mimpi yang benar, maaf. Mimpi yang benar. Itu jelas adalah bagian dari kabar kenabian. Wahyu kecil. Jadi ada dari kabar kenabian. Berarti kalau ada kabar kenabian, berarti dari Allah langsung kabarnya ya. Jadi jelas sekali. Baik, kita terusan. Ini tadi referensinya ya, kitab-kitabnya sudah disebut-sebut juga sebagian. Kita terusan aja. Nah, pertanyaannya, mari kita lihat dari mana munculnya Ashabul Kahfi akan bangkit dari zaman untuk membantu Al-Mahdi itu. Nah, ini yang menjadi kunci berikutnya. Baik. Kita kutip dulu
atsar dari yang disebut Imam Asy'uti ya, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Ashabul Kahfi termasuk manusia yang akan dibangkitkan Allah di akhir zaman untuk membantu al-Mahdi. Ini bukan hadis sahih, ini tapi atsar, yakni pandangan ruhani yang bersifat kabar dan digunakan dalam tafsir, tasawuf, dan akhir zaman. Lalu kemudian, demikian pula kami bangkitkan sesuai Al-Kahfi ayat 19. Oke. Ini sebetulnya juga sudah disebut-sebut juga, beberapa kali saya sampaikan, ini sekedar mengingatkan saja. Ya. Kemudian, para mufasir seperti Syekh Ar-Razi Al-Alusi, Syekh Al-Alusi dan sebagian tafsir Isyari menegaskan bahwa ini bukan hanya soal kebangkitan fisik, tetapi kebangkitan ruh Ashabul Kahfi di zaman baru yang akan muncul kembali menjadi penolong kebenaran. Tuh, kitab-kitab yang bisa kita jelaskan ya. Ini dulu. Kemudian, maka siapapun yang meneladani jalan uzlah sebagai jalan Ashabul Kahfi, menjaga tauhid, ini kitab-kitab ya, bukan kata saya, dan keluar di akhir zaman, mereka adalah manifestasi dari ruh Ashabul Kahfi. Jadi jelas, dengan ciri-ciri seperti itu, pertama apa? Menjalankan uzlah, pasti. Karena isyaratnya demikian. Yang kedua, lihat, menjaga tauhid mereka. Tauhid murni. Nah itu, silakan cari. Ya. Dan nanti pada saatnya akan keluar. Artinya, akan berkarya. Itu karena kehendak Allah. Bukan karena keinginannya. Kalau keinginannya, aneh bin ajaib. Teman-teman ingin berkuasa, aneh. Kenapa coba aneh? Bukan soal ngapain. Nggak ada daya apa-apa. Apa daya kita? Aneh kan? Jadi tidak mungkin Ashabul Kahfi itu ada keinginan politik. Karena aneh. Apa kita punya? Nggak punya apa-apa. Berarti bukan itu, teman sekalian. Tapi ini takdir yang Allah kehendaki. Dengan cara apa? Lihat nanti kita lihat ya. Tapi sesungguhnya ketika kita mendalami tafsir mimpi, kita sudah tahu jalan. Oh, seperti ini toh. Oh, menjadi masuk akal. Gitu ya. Baik. Jelas ya? Semakin jelas. Kemudian, ini dia. Teman sekalian, sebelum kita masuk kepada kitab-kitab yang muncul dari Nusantara, ini sebetulnya sudah disampaikan, saya kira nggak usah dibahas lagi ya. Nah ini, kita masuk kepada Jayabaya dan Nubuah Nusantara. Oke, baik, logikanya begini. Nah, saya mau ajak jalan-jalan teman-teman. Mau jalan-jalan? Sudah ya? Tapi jalan-jalan secara lisan saja. Teman-teman berhayal saja. Baik. Saya hampir 3 hari browsing. Di seluruh baik Khurasan, negara-negara. Saya dengan bahasa, ya translate dulu, bahasa misalkan Pakistan Urdu, bahasa ini macam-macam. Ada tidak kitab-kitab klasik dari negara mereka yang menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi muncul dari negara mereka? Ya, oke. Dari hutan muncul, dari segala macam. No. Silakan teman-teman cari tahu. Dari Afghanistan, dari Iran, kemudian dari Pakistan. Mereka selalu mengutipnya Panji Hitam, itu saja landasannya. Tapi tidak pernah mereka mengutip Ashabul Kahfi. Nah itu cara
Kita cara ilmiah harus begitu. Jadi oke, multitafsir. Sampai tingkat tadi multitafsir. Semua beda pendapat. Setiap ustadz, setiap kelompok pendapatnya beda lagi. Pendapat beda lagi semua. Tidak ada yang sama. Nah baik, kita konfirmasi saja kepada isyarat-isyarat yang ada. Oke, tadi sudut pandang Ka'bah terakhir. Mana sudut pandang Ka'bah terakhir? Apa? Hajar Aswad. Pun dibantah lagi. Oh, itu cocokologi lagi. Oke lah, kalau gitu. Semua cocokologi. Nah, sekarang terakhir. Mari kita lihat isyarat-isyarat yang sulit. Mungkin dibantah. Kenapa? Karena tidak ada isyarat lain di neraka lain. Jadi, saya browsing. Saya 2 hari mencari. Waduh, kadang-kadang pakai bahasa negara masing-masing. Ada tidak? Katakanlah apa sebutnya ramalan, kayak nubuah, kayak kalau nubuah dari Nabi ya. Apalah perkiraan-perkiraan dari wilayah masing-masing. Tentang kemunculan kelompok ini. Ashabul Kahfi terutama ya. Kalau benar Panji Hitam, semua mengklaim nih. Semua mengklaim loh. Ada. Ya, Iran pun merasa Panji Hitam. Ternyata mengklaim semuanya. Oke, baik. Karena ternyata dalam kitab-kitab pemegang panji itu adalah Ashabul Kahfi. Nah, ini yang tidak mereka punyai, ya. Oke, dan dikonfirmasi dengan Mubasyirun. Ini 2 hal yang mereka tidak punyai. Baik. Satu-satunya. Oh, saya saya cari negara-negara Muslim arah timur ya. Satu-satunya yang punya kitab, manuskrip-manuskrip yang menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu ternyata dari Nusantara. Hanya punya Nusantara, hanya yang Nusantara hanya yang punya rekam jejak digitalnya terkait dengan petunjuk itu, yang dinamakan oleh pabrik sebagai ramalan Jayabaya. Dan ternyata saya kaget, setahun yang lalu saya cari tahu ramalan itu dalam bentuk wangsit. Dan saya baru tahu, kaget, wangsit ternyata mimpi. Masya Allah. Tuh kan. Baiklah, itu kan mimpi. Nah, sekarang mari kita lihat, selusuri. Mimpi itu ramalan Jayabaya banyak loh. Ada 36, 46 poin-poin. Kalau itu hanya hayalan, kenapa semuanya tepat? Semuanya terjadi loh, persis. Ya. Kalau itu hanya ramalan, lalu kenapa persis semua? Ya. Oke, baik. Bahkan di situ terakhir, pada akhirnya akan terjadi goro-goro. Lalu kenapa cocok dengan Mubasyirot yang ada? Saya yakin para pemimpi, apalagi anak-anak remaja ya, tidak tahulah ramalan Jayabaya poinnya. Saya aja nggak apang, saya juga tidak tahu tadinya. Oke, jadi ada satu logika yang harus kita cermati di sini. Jadi di dalam wangsit Jayabaya itu, sekali lagi ya, di arah Khurasan, arah timur itu hanya ini satu-satunya manuskrip yang memiliki kesamaan. Mereka ciri-cirinya adalah orang dari hutan. Ciri kelompok ini. Dari gunung perahu dan sungai Tempura. Oke. Dalam serat Jangka Jayabaya, ini namanya serat Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa akan muncul pemuda suci dari dalam hutan. Pemuda suci itu artinya mereka sudah mensucikan diri, mereka hanya ibadah saja, mereka sudah meninggalkan semua yang sifatnya duniawi. Mereka cuma mengambil secukupnya saja. Mereka tahu bahwa ini
di masyarakat umum sudah terjadi berbagai macam peristiwa yang menjauhkan dari Allah. Itu ya. Jadi pemuda suci itu setelah lolos sampai kepada tingkat mahabbah, kan sudah suci. Ayatnya hanya cinta kepada Allah, itu maksudnya ya. Mereka bermukim di antara dua sungai. Tempatnya dekat Gunung Perahu. Nah, ketika kita browsing, ada dua nih. Ada Gunung Perahu di Jawa Tengah dan Gunung Perahu di Tangkuban Perahu di sini. Kalau kita perhatikan, nama Gunung Perahu sejarahnya timbul setelah ini. Maksudnya apa ya? Jadi bayangin, tepat kan? Timbulnya nama disebut perahu itu zaman-zaman setelah kemerdekaan atau zaman Belanda dulu. Sedangkan Wangsit ini jauh sebelum ada Walanda ya. Jadi tepat kan? Berarti ternyata muncul betul ada penamaan Gunung Perahu. Oke. Rekan sekalian, ini berarti sejalan dengan kitab-kitab tadi. Kaitan Ashabul Kahfi sejalan dengan kelompok orang yang dinamakan pemegang panji. Dan mereka itu meneriakan terus Al-Mahdi. Sejalan semua, seiring sejalan semua ya. Baik, kita teruskan. Kata kuncinya adalah ini dia. Gunung Perahu. Gunung Perahu itu kalau kita lihat, oke, kita cari tahu. Saya cari tahu. Ada nggak di Gunung Perahu yang di Jawa Tengah itu orang-orang yang sedang menjadi Ashabul Kahfi? Tidak ada. Saya cari tahu. Browsing, tidak ada. Lalu kalau kelompoknya, kalaupun ada, apa mereka ini menggaungkan tauhid? Apa mereka ini menggaungkan Al-Mahdi? Tidak ada. Tidak ada, teman-teman sekalian. Silakan browsing ya di Gunung Perahu yang di Jawa Tengah itu. Oke, yang ada itu di Lembang, di Subang. Itu sudah bisa, jejak digitalnya ada di mana-mana. Begini rasanya. Untuk menunjukkan kebenaran, Allah pasti menakdirkan kelompok ini pasti ada rekam jejak digitalnya. Untuk meyakinkan umat. Kecocokan nubuah itu. Pasti akan Allah takdirkan itu. Ya. Menjauh dari kota itu bukan berarti menjauh betul-betul menyepi yang tidak bisa dilihat orang lain. Bagaimana mungkin itu menjadi pembuktian kepada umat? Ya, mereka pasti punya digital. Sungai Tempura bisa dituliskan sebagai sungai purba atau nama lokal dari sungai di sekitar Subang dan Ciater. Bisa dilacak secara geofisial dan budaya lokal. Ini saya coba mencari tahu, tapi karena waktunya mepet, jadi saya belum bisa menyajikan. Tapi begini rekan sekalian, baiklah, kalau harus berpikir manuskrip zaman lama, apakah di sini ada sungai besar? Kalau kita lihat dari perbukitan mungkin. Tapi kalaupun sekarang ini kita lihat fakta, sungai kecil, itu memang ada ya di sekitar Subang Lembang ini, Sungai Tempura. Hutan dan gunung itu simbol ujlah. Nah ini bahasanya saya koreksi lah, terlalu mungkin orang pilihan ya, supaya lebih soft, supaya bisa lebih diterima. Dan guroba di akhir zaman. Oke, sampai situ. Jadi kata kunci tadi di dalam konteks
Wangsit Jayabaya itu pemuda pemuda suci, artinya mereka sudah mensucikan diri. Ya. Kemudian tadi di antara dua sungai dan sirinya adalah Gunung Perahu. Itu dikatakan dalam kitab manusia itu. Oke. Setelah kita cari tahu, tidak ada kecuali jejak digitalnya ada di Subang. Ini hasil jejak digital ya, bukan saya ngarang sendiri ketik-ketik sendiri, tidak. Ini kan sekali lagi kita harus netral, harus fair. Saya cari jejak digital, ada nggak Ashabul Kahfi di sana, Jawa Tengah? Oke, nama gunung ada 2 di Indonesia, hanya di Nusantara ya, di Malaysia tidak ada, Gunung Perahu tidak ada, hanya 2 di sini dan di Jawa Tengah. Oke, setelah itu kita cari di Jawa Tengah ada nggak kelompok-kelompok Ashabul Kahfi? Tidak ada. Apalagi menggaungkan tauhid ya. Baik, jelas. Kesesuaian luar biasa antara profil Ashabul Kahfi dengan Ghuraba. Mereka tinggal di tempat sunyi, hutan gunung, tidur lama, tidak dikenal orang maksudnya ya. Dalam simbol sekarang itu mereka tidur lama tuh ya, mendidik diri dulu, latihan sabar, latihan istiqomah untuk mencapai level mahabbah kepada Allah. Itu maksudnya tidur lama itu ya. Karena isyarat untuk hari ini harus menggunakan isyarat, lalu membawa perubahan. Nah, teman sekalian, kita harus lihat dalam bentuk archetype dalam tradisi Islam dan Nusantara. Apa archetype? Arketip apa? Kan sudah dijelaskan. Ayo kemarin. Udah dikasih tahu, saya nggak kasih tahu lagi ya. Mana sih? Oke, baik Islam maupun Jawa mengenal konsep kembali ruh pada pejuang lama. Dalam bentuk apa? Lihat. Tajdid ruhani, pembaharu jiwa umat. Nanti ini nih, teman-teman isyarat ini ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Siapa ini? Mujadid terakhir. Al-Mahdi dong. Ada nggak mimpi Al-Mahdi akan ke sini? Nah, sudah selesai itu jawabannya. Akan muncul nanti. Oke. Manusia pilihan bersemayam dalam ketidaktahuan umat lalu muncul sangat fitnah besar. Tuh, ya kan betul, sesuai dengan mimpinya Mubasyir. MK akan ke sini itu banyak mimpinya, bukan 1-2. Dalam keadaan fitnah bergejolak. Terpaksa, dipaksa oleh Allah. MK kan memang harus dipaksa melulu dia. Nggak pernah kesadaran sendiri. Dipaksa. Lagi susah-susahnya fitnah memuncak, dia ke sini. Ya Allah menyerah deh. Udah. Tuh, ke sini ini. Lalu muncul nanti. Di Pakistan muncul. Sadar, dicarilah MK. Itulah sesuai dengan mubasyiratnya begitu. Oke, ada kesamaan kan? Nah, ini. Oke. Ashabul Kahfi ini ada kesamaannya. Ashabul Kahfi adalah arsitype pemuda ujlah. Lalu Wangsit Jayabaya arsitype pemuda suci dari hutan dan gunung. Udah ada kesamaan. Ayo, ada kesamaan. Sejalan sekali ya. Dan di dalam ramalan Jayabaya itu, ini penting teman sekalian. Ya, sebelum berakhir kita kuliah. Setelah Goro-Goro,
Setelah Gorogo terjadi di Nusantara itu, maka pemuda ini akan muncul, mengambil alih. Itu lama Jayabaya, bukan kata saya. Dan dia keturunan Mataram. Ya, sudah cari keturunan Mataram siapa ya. Berikutnya, Ujlah dan strategi anti Dajjal. Dajjal sistem adalah sistem global. Alatnya pihak pendidikan, ekonomi, bentuk uang, sistem keuangan, AI, digitalisasi, kontrol satelit, dan lain-lain. Makanya teman-teman sekalian, nanti kita bersihkan satu-satu ya. Nah, ini sedang kita usahakan. Dan Masya Allah, persis ya, ada dalam mimpi teguran-teguran. Dan teman-teman sekalian, ada mimpi terbaru lagi. Tuh, lihat, dahsyat ya. Mimpinya anak muda di sini. Mimpinya siapa coba? Sudah dengar belum? Belum kan? Mimpi Bani, putranya Mas Zidan. Coba ya. Hah? Bani. Oh, Bari. Oh iya, Bari ya, Bani. Bani Tami, Bari ya, Bari. Tuh, tadi malam mimpi. Tuh, saya buka lagi ya. Nanti kita bahas besok. Atau pada saat nanti musyawarah. Sejalan semua. Artinya, di sini memang harus membersihkan rangkaian rajutan yang terkait dengan Dajjal semua. Harus bersih ya. Ashabul Kahfi dan Jayabaya sama-sama memberi narasi. Nah, selamatkan iman lewat menyempi. Tuh. Itu sama, Jayabaya itu kalau kita intinya, kalau kita lihat, teman-teman silakanlah proses sendiri ya. Nggak usah disuapin terus. Nah, intinya sama loh. Orang yang akan bangkit, yang disebut dengan Satrio Piningit, lebih dikenalnya itu ya. Atau apapun lah namanya. Di Jawa Barat juga sama, bahasanya kurang lebih sama. Adalah orang yang menyepi dulu ke hutan, membersihkan diri dulu. Timnya juga demikian, kelompoknya dibersihkan dulu sama Allah, dicuci dulu semua dosa-dosanya, lalu muncul, diberikan kemenangan, diberikan oleh Allah sebagai takdir. Itu dari Jayabaya itu begitu loh. Coba, kan sejalan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab ya. Berarti betul Jayabaya dari Mubasyirat dan sejalan dengan Mubasyirat yang bermunculan hari ini. Mereka tidak menyerang paksa sistem yang ada, tapi membangun peradaban sendiri alternatif juga sistem. Tuh. Sekali lagi silakan baca wangsit-wangsit Jayabaya. Persis seperti ini. Mereka akan membuat peradaban sendiri sebagai satu percontohan di luar sistem. Nah, begitu. Oke, cocok dengan mimpi Qasim juga. Dia masuk ke satu wilayah, wilayahnya kecil katanya, sempit, dan dia akan membawa cara sistem ini di negaranya. Itu kan mimpinya ada. Oke, jelas sekali. Sambung menyambung, rajut merajut menjadi satu kesatuan yang sejalan ya, sesuai dengan nubuah. Kesimpulan interrogatif. Oke, kita lihat tempat di gua, istilah dalam manuskrip atau hadis atau Quran, gua itu tempat Ujlah ya. Islam gua, ramalan Jayabaya apa? Hutan, gunung, sungai. Ah, itu ciri-cirinya ya. Kesesuaian, tempat sunyi. Quran, hadis, ya gua Ujlah. Ya, ramalan Jayabaya ya di gunung sama tempat sunyi. Tokoh Ashabul Kahfi
Kalau Ramalajaya pemuda pilihan dari hutan, ya mendidikkan diri, dan lebih kepada apa tuh yang dari Nusantara muncul ya, Satrio Piningit, dipingit dulu di hutan dipingit ya. Berarti kan belum nikah itu kalau dipingit dulu ya. Piningit itu kegiatannya tersembunyi kan artinya. Iya sebenarnya. Jadi dipingit, berarti yang bujangan nih, jangan-jangan Mas Julian ini. Iya. Ya, iya kan masih dipingit. Iya belum nikah tuh Mas Julian nih, jangan-jangan nih. Bener nih. Soalnya dia mimpi ketemu Pak Prabowo loh, salaman. Jangan-jangan nih Pak Prabowo ngalihkan ke Mas Julian. Enggak apa-apa. Kudeta ya, kudeta. Tidak apa-apa. Arahnya muncul dari timur Khurasan. Nah, Ramalajaya dari timur itu Nusantara maksudnya. Oke. Misi membantu Al-Mahdi menumpas kezaliman Jayabaya bersatu. Ini hampir bersamaan lah. Kan Al-Mahdi memang menghilangkan ya berbagai macam ketimpangan yang ada di dunia. Hampir sama lah kurang lebih. Baik, ciri zaman fitnah, akidah, kufur publik, kekacauan moral. Kalau Ramalajaya kekacauan moral dan fitnah besar. Hampir sama lah. Oke, cocok. Ya, kesesuaian. Strategi. Menurut Islam, ujilah. Lalu tampil. Menurut Ramalajaya sama, sembunyi. Dan muncul tepat pada waktunya. Cuma dalam Ramalajaya ditambahkan. Ciri-cirinya adalah keturunan dari Raja Mataram. Itu saja tambahan dari Raja Baya dan jadi hampir mirip-mirip lah. Ada kesesuaian ya. Penutup tafsir gabungan. Ini teman sekalian, ini penutup. Sudah waktunya mau habis 5 menit lagi. Pas ya. Saya nulisnya pas nih. Saya resume. Tafsir gabungan. Ashabul Kahfi dari zaman bisa muncul bukan sebagai tokoh lama sebagai jasmani, tapi melainkan pemuda dengan ruh dan pola perjuangan mereka sendiri. Mereka membentuk semacam apa tadi? Di atas itu apa tadi? Lupa saya. Bahasanya sistem atau apa nih? Peradaban. Nah, peradaban. Oke. Ya. Peradaban sendiri. Ya. Jadi itu. Kemudian ini ya tafsir gabungan. Dari arah timur, kawasan secara geografis dan spiritual cocok dengan Ramalajaya. Hidup dalam uzlah, kemudian muncul membantu Al-Mahdi membawa panji Islam yang murni dari tempat sunyi dan terjaga. Betul kan? Terjaga. Tahu dari mana? Tahu dari mana terjaga? Dari Mubashirah. Banyak kan? Allah jaga, malaikat jaga. Itu. Jadi sesuai. Dan di dalam Ramalajaya ditegaskan mereka dijaga sama Allah. Terjaga. Begitu. Terus ya. Jadi saya kira demikian. Ini referensinya ini banyak nih ya dari kitab-kitab Jayabaya sebagainya. Oke. Ini kitab-kitab yang ada. Baik, saya kira rekan sekalian, itu mata kuliah terakhir, sesi terakhir dari bab Ashabul Kahfi. Dari bab pertama, dari mulai bagaimana poin penting dari bab pertama ini adalah kita mengenal jalan para penduduk ruhani menuju Ashabul Kahfi. Ingat ya, mereka harus uzlah, lalu kemudian mereka harus tobat dan sebagainya sampai dengan mereka mampu bermahabbah kepada Allah. Barulah itu disebut dengan Ashabul Kahfi.
Karena tadi lihat Jayabaya mengatakan mereka adalah orang suci. Paham ya? Sejalan kan? Nah itu. Maka rekan sekalian, tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi bantah-membantah kita. Mari kita berusaha, setelah ada penjelasan ini, kita mari berusaha untuk mensucikan diri di hadapan Allah. Ya, mensucikan diri di hadapan Allah. Artinya bermahabbah dengan Allah. Agar apa? Agar doa kita diterima oleh Allah, agar doa kita didengar oleh Allah. Tidak ada lain, kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan bosan. Saya paham, saya juga terasa oleh saya. Yang sudah hampir 4 tahun di sini. Rasanya kok lama sekali. Pegel. Tapi alhamdulillah kita terus istiqomah dan bersabar. Karena sabar itu apa? Pondasi, betul. Pondasi siapa? Nah, penduduk ruhani. Mahkotanya apa? Ya, hidup dalam kezuhudan. Sudah. Sederhana ya teman-teman semua sekalian. Baiklah, saya kira demikian pelajaran terakhir dari bab ini. Lalu besok kita ujian dulu ya. Setelah itu lusanya kita mulai bab baru. Ini bab baru. Insya Allah lebih menarik lagi. Bab baru ini sebagai yang insya Allah banyak hal yang baru kita ketahui. Dan ini harus menjadi satu landasan pemikiran kita bersama di dalam rangka menggapai takdir kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.